Halo para pecinta film, selamat datang kembali. Kali ini, saya akan membahas sebuah film survival thriller terbaru dari tahun 2025. Sebuah kisah penuh ketegangan, kejutan ekstrim, dan momen yang bikin napas kalian tertahan. Film ini mengikuti perjalanan Zephyr, seorang wanita tangguh yang mencari ketenangan lewat surfing dan hidup bebas. Ia tak pernah menduga bahwa pertemuan singkatnya dengan Tucker, pemilik atraksi kandang hiu, akan menjadi awal dari mimpi buruknya. Apa yang tampak seperti perkenalan biasa, ternyata berubah menjadi horor tak terbayangkan, ketika Zephyr diculik dan dipaksa menjadi umpan hidup untuk memancing hiu-hiu ganas di tengah lautan. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan pembahasan film-film seru lainnya. Oke, langsung saja, inilah sebuah film berjudul Dangerous Animals. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang turis bernama Greg dan temannya yang sedang hamil, Heather. Mereka mendatangi sebuah atraksi menyelam dalam kandang untuk melihat hiu dari dekat, bernama Tucker's Experience, yang berada di Gold Coast, Australia. Namun pemilik tempat itu, Tucker, sedang tidak berada di tempat. Yang mereka temui justru seorang pedagang bernama Dave, yang memperingatkan bahwa baru-baru ini ada orang diserang hiu banteng di area tersebut. Greg dan Heather hanya menertawakan cerita itu, hingga Tucker muncul dan menyambut mereka dengan sangat antusias. Tucker mengetahui bahwa mereka berasal dari Kanada dan bertanya apakah mereka pasangan. Heather menjelaskan bahwa mereka hanya teman yang tinggal di hostel yang sama. Hari itu sebenarnya mereka dijadwalkan pergi ke SeaWorld bersama rombongan hostel, tetapi keduanya bangun kesiangan dan ketinggalan. Mendengar itu, Tucker bercanda, berarti tidak ada yang tahu kalian datang ke sini, membuat Heather cukup gelisah. Meski terasa janggal, Greg dan Heather tetap naik ke perahu Tucker dan berlayar menuju laut lepas. Dalam perjalanan, Tucker bercerita bahwa saat kecil, usia 7 tahun, ia pernah diserang hiu secara brutal. Ia selamat, tetapi serangan itu meninggalkan bekas luka besar di tubuhnya. Setibanya di lokasi penyelaman, Tucker menumpahkan seember umpan ke laut untuk menarik para hiu mendekat. Heather yang takut pada hiu langsung panik, namun Tucker mengajarinya teknik pernapasan yang cukup menenangkan. Setelah itu, Greg dan Heather turun ke air di dalam kandang besi, dan mereka melihat puluhan hiu berenang mengitari mereka. Ketakutan Heather kembali memuncak, tetapi Greg menenangkannya dengan menggenggam tangannya. Perlahan ketakutannya mereda, dan Heather bahkan mulai menikmati pemandangan para hiu yang bergerak anggun namun mengerikan. Ketika mereka naik ke permukaan, keduanya menceritakan pengalaman luar biasa itu pada Tucker dan berterima kasih atas sensasi yang ia berikan. Namun tiba-tiba, tanpa peringatan apapun, Tucker menusuk Greg dan mendorongnya ke laut. Welcome aboard. Keesokan paginya, di tempat lain, seorang wanita Amerika bernama Zephyr terlihat sedang berselancar dan benar-benar menikmati waktunya. Setelah itu ia berhenti di sebuah toko, di mana seorang pria bernama Moses sedang menanyakan kabel jumper kepada kasir. Sayangnya stoknya habis. Saat keluar dari toko, terlihat bahwa Zephyr diam-diam menyembunyikan es krim curian di dalam gelas minum bekasnya. Moses menghampirinya dan menanyakan apakah ia punya kabel jumper. Ketika Zephyr menyangkal, Moses mengancam akan melaporkan aksi pencuriannya kepada kasir. Ia mengaku sudah berjalan 10 blok untuk mencari kabel jumper dan harus segera kembali ke mobilnya. Tidak punya pilihan, Zephyr akhirnya setuju mengantarnya. Dalam perjalanan, Moses mencoba mengobrol, tetapi Zephyr merasa terganggu dan tidak terlalu menanggapinya. Mereka berhenti di depan sebuah gedung tinggi tempat mobil Moses terparkir. Zephyr melihat ada papan selancar di dalam mobil itu, lalu ia membantu Moses menyalakan kembali mesin menggunakan kabel jumper miliknya. Saat menunggu mobil menyala, mereka mulai akrab karena sama-sama menyukai surfing. Zephyr bahkan mulai tertarik padanya. Moses pun mengakui bahwa meski ia tidak membantunya tadi, ia sebenarnya tidak akan melaporkan aksinya kepada kasir. Malam itu, Zephyr dan Moses terlihat semakin dekat, hingga akhirnya mereka bermesraan di dalam van Zephyr yang terparkir tepat di depan rumah Moses. Setelah itu, mereka mengobrol panjang tentang selancar dan tanpa sadar tertidur di dalam van. Keesokan paginya, Moses bangun lebih dulu dan masuk rumahnya untuk menyiapkan sarapan. Namun ketika ia kembali, Zephyr sudah pergi bersama vannya, membuat Moses terlihat kecewa. Di lain tempat, Zephyr tiba di area parkir pantai yang sepi, hanya ada satu truk pick-up yang terparkir. Ia berniat berselancar,
Tetapi saat bersiap, ia baru sadar bahwa kunci VIN papan selancarnya hilang, dibuang oleh Moses ketika mereka sedang bermesraan malam sebelumnya. Tidak punya pilihan lain, Zephyr mendekati satu-satunya truk yang ada di sana untuk mencari bantuan. Tepat saat itu, pemilik truk muncul, dan mengejutkannya, orang itu adalah Tucker. Zephyr bertanya apakah ia memiliki VIN key, dan Tucker dengan cepat memberikannya tanpa banyak bicara. Setelah Tucker pergi, Zephyr mendapat pesan dari Moses yang bertanya mengapa ia meninggalkannya begitu saja. Tepat saat Zephyr hendak membalas pesan, seseorang tiba-tiba menutup kepalanya dengan plastik hingga ia pingsan. Orang itu ternyata adalah Tucker. Ia menyeret tubuh Zephyr, memasukkannya ke dalam truk, lalu mengurungnya di dalam koper besar. Saat matahari terbit, Tucker membawa koper itu ke kapalnya dan menariknya masuk ke dalam kabin. Di tempat lain, Moses tiba di area parkir pantai dan melihat van Zephyr terparkir. Tetapi Zephyr tidak ada. Ia meneleponnya, namun suara dering justru terdengar dari dalam van, membuat Moses merasa bingung dan cemas. Di atas kapal, Zephyr perlahan sadar dan mendapati dirinya diborgol ke sebuah ranjang. Di ruangan itu, ia melihat Heather, yang juga terkunci di tempat yang sama. Zephyr berteriak sekuat tenaga, tetapi Heather mengatakan itu sia-sia karena tidak ada seorang pun yang bisa mendengar mereka di tengah laut. Meski begitu, Zephyr menolak menyerah. Ia mulai mencari apapun yang bisa digunakan untuk membuka borgol. Saat memperhatikan ruangan, matanya tertuju pada dinding, di mana nama seorang korban sebelumnya tergores, membuatnya merinding. Dua perempuan itu mulai berbicara dan menyadari betapa buruk situasi mereka. Tidak ada satupun yang akan mencari mereka karena mereka hanya turis yang datang dan pergi. Sementara itu, Moses dalam perjalanan ke tempat kerja justru melihat van Zephyr sedang diangkut oleh mobil derek. Rasa cemasnya memuncak, dan ia langsung bergegas ke kantor polisi untuk melaporkan Zephyr hilang. Petugas sempat ragu karena Moses baru mengenalnya selama 11 jam, tetapi Moses tetap bersikeras. Sayangnya, saat petugas menanyakan nama belakang Zephyr, Moses terdiam. Ia sama sekali tidak tahu. Kembali ke kapal, Zephyr dan Heather saling bercerita tentang hidup mereka. Heather mengaku merasa bersalah karena mengabaikan nasihat ibunya dan memutuskan mengambil gap year untuk traveling. Zephyr pun terbuka dan bercerita bahwa ia seorang yatim piatu yang tumbuh bersama banyak keluarga asuh, bahkan pernah masuk pusat pembinaan remaja. Saat mereka mengobrol, Zephyr melihat kawat penyangga di bikini Heather dan memintanya untuk menyerahkannya. Kawat itu bisa digunakan untuk membuka borgol. Heather berhasil melepaskannya tepat sebelum Tucker masuk membawa nampan berisi air dan sedikit makanan. Heather hanya berani meminum air, sementara Zephyr menuntut makanan dan minuman sebelum Tucker meninggalkan mereka. Begitu ia pergi, Zephyr langsung mencoba membuka borgol menggunakan kawat itu. Namun tak lama kemudian, tubuhnya mulai berkeringat dan pandangannya mengabur. Zephyr akhirnya roboh di lantai. Tak lama kemudian, Tucker masuk kembali dengan ekspresi tenang, mengambil kawat yang digunakan Zephyr. Barulah terungkap bahwa ia telah mencampur obat bius ke dalam minuman mereka, membuat kedua perempuan itu perlahan kehilangan kesadaran. Beberapa waktu berlalu. Zephyr terbangun dan mendapati dirinya dirantai pada sebuah kursi di dek kapal, sementara Tucker dengan santai menyiapkan kamera. Lalu ia mendekati Heather yang masih pingsan dan mengenakan sabuk pengaman khusus. Dengan dingin, Tucker memotong sehelai rambut Heather, sebelum akhirnya membangunkannya. Tidak lama kemudian, ia menekan sebuah sakelar yang mengangkat tubuh Heather beberapa kaki di atas permukaan laut. Zephyr memohon agar Tucker menghentikan aksinya, sementara di bawah Heather, belasan hiu mulai berenang mengitari area tersebut. Dalam keadaan ketakutan, Heather memohon agar Tucker berhenti, namun Tucker menurunkan sabuk itu perlahan, hingga tubuh Heather separuh terendam air. Dan saat itu, tragedi mengerikan pun terjadi. Zephyr menjerit histeris, sementara Tucker tampak senang sambil merekam momen mengerikan itu. Beberapa waktu setelah kejadian, Zephyr menorehkan nama Heather dan namanya sendiri di dinding. Namun ketika cat dinding mulai terkelupas, ia menemukan lapisan goresan nama lain di bawahnya. Banyak sekali nama korban yang tak pernah diketahui siapapun. Temuan itu membuatnya terpaku, menyadari bahwa mereka hanyalah dua dari sekian banyak perempuan yang menjadi target Tucker. Sementara itu, Tucker terlihat menempelkan rambut Heather pada sampul sebuah DVD, lalu menyimpannya di sebuah lemari yang berisi koleksi serupa. Ia kemudian mengambil sebuah kaset kosong dan menuliskan nama Zephyr di labelnya, tanda jelas bahwa ia sudah menyiapkan giliran berikutnya. Keesokan harinya,
Tucker membawa makanan dan air untuk Zephyr. Namun Zephyr menendang baki tersebut dengan marah dan menghardiknya agar tidak mendekatinya lagi. Tucker mencoba membenarkan perbuatannya, membandingkan dirinya dengan hiu yang memangsa yang lemah demi menjaga keseimbangan alam. Zephyr membalas bahwa hiu adalah makhluk yang berevolusi jauh lebih baik darinya, sedangkan Tucker hanyalah pengecut yang membunuh perempuan karena tidak pernah mendapatkan kasih sayang ibunya. Tucker tidak menanggapi hinaan itu. Sebelum pergi, ia hanya menyarankan agar Zephyr menggunakan ember yang ia sediakan sebagai toilet. Saat sendirian, Zephyr yang sebelumnya enggan menggunakan ember itu, tiba-tiba terpikir sesuatu. Ia mematahkan sebagian sisi ember hingga menjadi pecahan tajam yang bisa dijadikan senjata. Malam harinya, Tucker kembali sambil membawa suntikan berisi obat bius, berniat menyuntik Zephyr yang terlihat sedang tidur. Namun sebelum ia sempat mendekat, Zephyr menikamnya dengan pecahan tajam, membuat pria itu jatuh tak sadarkan diri. Zephyr segera mengambil kunci dari tubuhnya dan melepaskan diri dari borgol. Namun sebelum ia bisa kabur, Tucker kembali sadar dan mengejarnya. Ia berhasil menyusul Zephyr dan menyuntikkan obat bius ke kakinya. Zephyr menendangnya dan berlari ke ruang kendali, mencoba menghubungi siapapun melalui radio, tapi tak ada respons. Ia bergegas ke dek, namun Tucker muncul lagi dan hendak menyerangnya. Putus asa, Zephyr melempar kamera Tucker ke laut, kemudian melompat mengikutinya. Sayangnya, obat bius yang mulai bekerja membuat tubuhnya lemah dan tidak mampu berenang menjauh. Tucker pun dengan mudah menyeretnya kembali ke kapal. Keesokan paginya, Moses tiba di pantai bersama beberapa petugas kepolisian untuk mencari Zephyr. Saat semua orang tampak kebingungan, Moses mendapat ide. Ia membuka aplikasi bernama WaveWatch, yang menampilkan siaran langsung dari berbagai kamera pantai di sepanjang garis laut. Moses akhirnya menemukan rekaman momen ketika Zephyr menghilang, dan pada video itu ia melihat sebuah truk melaju pergi dari lokasi tempat van Zephyr diparkir. Logo di truk itu tertulis Tucker Experience, membuat Moses langsung mencoba menghubungi pemiliknya. Ia mendapatkan nomor Tucker dari situs resminya, tetapi panggilannya tak pernah dijawab. Pada saat yang sama, Tucker sedang berada di kota untuk membeli kamera baru setelah kameranya hancur semalam. Tak lama kemudian, Moses tiba di kapal Tucker dengan harapan bisa bertemu langsung. Namun kapal itu tampak kosong. Hingga tiba-tiba, ia mendengar suara teriakan samar dari dalam kabin, suara Zephyr. Seketika Moses tahu ada yang tidak beres. Ia memecahkan jendela dan masuk, mengikuti suara jeritan Zephyr hingga akhirnya menemukannya. Dengan panik ia melepaskan lakban di mulut Zephyr, dan Zephyr langsung memintanya mencari alat untuk membuka borgol dan menghubungi polisi sebelum Tucker kembali. Namun saat Moses sedang menghubungi polisi, Tucker muncul dan pertarungan sengit pun terjadi. Moses sempat unggul dan hampir menghabisi Tucker, ketika tiba-tiba Dave muncul dan memukulnya hingga pingsan, mengira Moses adalah penyusup. Dave kemudian mendengar suara perempuan dari bawah, namun sebelum ia sempat menyadari situasi sebenarnya, Tucker menebas kepalanya dengan kapak. Beberapa saat kemudian, Moses terbangun dalam keadaan terikat di tempat tidur, tepat di samping Zephyr. Dengan lemah ia meminta maaf karena gagal menyelamatkannya. Ia kemudian bertanya mengapa Zephyr pergi pagi itu, dan Zephyr menjawab bahwa hidup sendirian lebih aman baginya. Namun Moses menegaskan bahwa tidak ada yang lebih baik sendirian, dan ia tahu Zephyr telah menjalani hidup yang berat. Mungkin itulah alasan ia kabur dari rumah. Percakapan mereka terhenti ketika Tucker masuk membawa sebuah harness. Tak lama kemudian, harness itu sudah terpasang pada tubuh Moses. Tucker memotong sehelai rambutnya, bersiap menjadikannya korban berikutnya. Zephyr yang duduk di kursi tak jauh dari situ memohon agar ia melepaskan Moses, menjelaskan bahwa Moses bukan turis, ia kaya, dan polisi pasti tidak akan berhenti mencarinya. Tapi Tucker tak peduli. Ia menekan saklar yang membuat tubuh Moses terangkat di atas air. Saat Moses mulai turun ke permukaan laut, Zephyr memohon agar ia mengganti Moses dengan dirinya. Tapi Tucker tetap tak bergeming. Begitu tubuh Moses setengah terendam, beberapa hiu muncul dan mengitari area itu. Zephyr berteriak menyuruhnya tetap diam. Moses menurut, dan keajaiban terjadi. Para hiu perlahan pergi, memberi harapan bagi mereka berdua. Namun keberhasilan itu justru membuat Tucker marah. Ia menarik Moses kembali ke dek dan menikamnya berulang kali hingga tubuhnya bersimbah darah. Aroma darah itu memancing hiu-hiu kembali mendekat, dan kali ini tidak ada yang bisa menolong jika Moses turun lagi.
Saat Moses mulai diturunkan kembali, sebuah helikopter lewat di kejauhan. Tucker tak bisa mengambil risiko ditemukan, sehingga ia menunda aksinya. Di dalam kabin, Moses yang penuh luka terbaring tak sadarkan diri. Zephyr menatapnya dengan penyesalan mendalam, menyadari bahwa Moses berada di sini karena dirinya. Dalam putus asa, Zephyr mengambil keputusan ekstrim. Ia mematahkan ibu jarinya sendiri, berharap dapat melepas borgol tepat sebelum Tucker masuk membawa makanan. Dengan dingin, Tucker berkomentar bahwa Zephyr dan Moses tidak cocok, Moses terlalu lemah. Ia kemudian menyindir bahwa malam ini akan menjadi pertunjukan terbaik yang pernah ia buat. Begitu Tucker pergi, Zephyr mencoba melepaskan tangannya, tetapi bahkan dengan ibu jari yang patah, borgol itu tetap terlalu sempit. Dalam keputusasaan total, ia mengambil langkah lebih ekstrim, menggigit ibu jarinya sendiri sekuat tenaga sambil menangis menahan rasa sakit yang tak tertahankan. Beberapa waktu kemudian, Tucker kembali dan terkejut mendapati Zephyr tidak ada di tempat tidur. Ia tak menyadari bahwa Zephyr bersembunyi di balik pintu. Saat ia melangkah masuk, Zephyr dengan cepat keluar, mengunci pintu dari luar, dan melarikan diri. Zephyr berlari menuju ruang kendali dan berusaha menyalakan mesin kapal, sementara Tucker mulai membuka pintu darurat. Tepat ketika mesinnya menyala, psikopat itu berhasil melepaskan diri dan memutus aliran listrik. Kapal pun mati total. Zephyr menatap keluar jendela dan melihat ada pesta berlangsung dari kejauhan. Ia mengambil suar dan mencoba menyalakannya untuk menarik perhatian mereka. Namun Tucker tiba-tiba muncul di belakangnya. Zephyr langsung menembakkan suar itu ke arahnya lalu menutup pintu rapat-rapat. Ia mencoba melarikan diri melalui jendela atap, tetapi Tucker kembali mendobrak pintu dan mengejarnya. Zephyr memukulnya keras dengan panci, lalu menusuk telapak tangannya dengan pisau sebelum berlari menjauh. Saat Tucker pulih, ia melihat Zephyr berenang menuju pantai. Tanpa pikir panjang, ia melompat ke perahu cepat dan mengejarnya dengan kecepatan penuh. Zephyr berenang sekuat tenaga, paru-parunya terasa terbakar dan kakinya hampir tak sanggup lagi. Ia akhirnya mencapai daratan dan berteriak meminta tolong. Namun sebelum ada yang mendengarnya, Tucker sudah menyusul dan membekap mulutnya dengan kasar hingga membuatnya pingsan. Beberapa waktu kemudian, Zephyr terbangun tergantung pada sebuah harnes, sementara Moses duduk sebagai penonton, berganti posisi dengan Zephyr sebelumnya. Tucker sudah siap dengan kameranya, senang karena salah satu hiu paling agresif mulai mendekat. Zephyr perlahan diturunkan ke air. Moses memohon agar Tucker menghentikan semua ini. Setengah tubuh Zephyr sudah tenggelam, darah menetes dari tangannya, namun para hiu tidak menyerangnya, sesuatu yang membuat Tucker bingung. Ia baru mengerti ketika seekor hiu putih raksasa muncul dan membuat hiu-hiu lain kabur. Tucker mencoba mengusir hiu besar itu menggunakan grappling hook, tetapi alat itu justru terlepas. Zephyr memanfaatkan hook tersebut untuk memanjat harnes, namun ia kehilangan pijakan dan jatuh lagi, membuat dirinya terlepas dari ikatan. Tak lama setelah itu, ia berhadapan langsung dengan hiu putih raksasa tadi. Ia yakin hidupnya akan berakhir, namun hiu itu justru berenang begitu saja, seolah tidak tertarik padanya. Sementara itu Tucker masih mencari Zephyr di air, tidak menyadari bahwa Zephyr sedang memanjat kembali ke perahu dari belakang. Sesampainya di atas, Zephyr berjalan perlahan, mengambil harpun, dan bersiap menembak. Tucker yang terlambat menyadari tak sempat menghindar. Ia tertembak dan jatuh ke laut. Tucker mencoba naik kembali, tetapi sudah terlambat. Seekor hiu putih raksasa muncul dan langsung mencabik tubuhnya dengan brutal. Semuanya terekam oleh kameranya sendiri. Hiu itu kemudian menarik Tucker ke bawah, namun tali harpun tersangkut di pergelangan kaki Zephyr dan menyeretnya ke dalam air. Moses menjerit ngeri sebelum akhirnya pingsan karena syok. Zephyr, yang tak mudah menyerah, berhasil muncul kembali dan berenang menuju perahu untuk menyelamatkan diri. Di adegan terakhir, Zephyr menyalakan suar dan berhasil menarik perhatian kapal lain yang segera datang membantu. Ia berusaha membangunkan Moses, namun kondisinya kritis. Dengan suara bergetar, Zephyr mengakui bahwa dulu ia merasa tidak punya alasan untuk kembali ke daratan, tapi sekarang semuanya berbeda, karena ada Moses. Mendengar itu, Moses akhirnya membuka mata. Mereka saling bertukar senyuman penuh harapan dan janji tak terucapkan. Film pun selesai. Oke teman-teman, itulah alur cerita film kali ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi,
biar gak ketinggalan alur-alur cerita menarik berikutnya di Lord of Cinema. Terima kasih sudah menonton. Semoga hari kalian menyenangkan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.